Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro This Week. Pemirsa, niat hati menitipkan buah hati di tempat yang dianggap aman, sejumlah orang tua di Yogyakarta justru harus menelan pil pahit karena anak mereka mengalami kekerasan. Tak hanya di Yogyakarta, kasus serupa juga terungkap di Banda Aceh hingga berujung pada penutupan daycare oleh pemerintah setempat. Tangis sejumlah orang tua pecah saat mendatangi Polresta Yogyakarta pada akhir pekan lalu. Mereka tak menyangka sebagian besar dari anak-anak mereka menjadi korban kekerasan di tempat penitipan anak daycare Little Aresa. Tempat yang selama ini dianggap rumah aman bagi sang anak di saat orang tua tengah mencari nafkah. Namun nahas tempat itu justru menjadi gudang penyiksaan bagi anak-anak mereka. Kalau sore itu kan dijemput mbahnya. Nah, itu ada lebam di kaki. Nah, mbahnya itu nggak bilang apa-apa. Enggak sayang nggak sekolah. Nggak apa-apa. Nggak bilang apa-apa. Terus ayah. Istri saya bilang, ini kayaknya jatuh deh. Oh ya sudah. Saya juga nggak tanya pihak sekolah. Soalnya memang mungkin saya pikir jatuh biasa. Biasanya kalau pagi Pak. Kalau pagi itu kalau mau sekolah mesti ya gini ya ini. Nangis gitu. Tapi kalau udah sampai cep gitu. Sungguh benar-benar nggak tega ketika lihat anak kita diperlakukan seperti itu, nggak manusiawi lah. Telanjang dan anak saya termasuk yang sebulan sekali itu sakit batuk dan pilek dan kemarin divonis pneumonia. Ada beberapa sih dari proses kami selama lebih 3 tahun, memang ada beberapa berkaitan dengan luka-luka itu ada memang. Dengan teman-teman yang tadi juga disampaikan juga ada beberapa kejadian-kejadian yang tentunya kami selaku orang tua tidak mengharapkan itu sebenarnya. Kasus ini terungkap setelah polisi menggerebek daycare Little Aresa dan menangkap 30 orang pengasuh daycare yang diduga terlibat dalam peristiwa kekerasan anak tersebut. Polisi mengusut kasus ini setelah seorang mantan pengasuh daycare melapor terkait perbuatan tak manusiawi di tempat bekerjanya sehingga memilih mengundurkan diri. Hasil pemeriksaan polisi menyebutkan dari 103 anak yang diasuh, 53 diantaranya terindikasi kuat mengalami kekerasan. Di mana petugas kita memang melihat langsung bahwa anak tersebut diperlakukan tidak manusiawi. Karena ada juga yang kakinya diikat, tangannya diikat dan sebagainya. Korban itu kalau untuk total semua itu, jadi itu kan ada beda-beda Mas ya. Ada yang umur dari 1 sampai 0 sampai 3 bulan, itu berbeda-beda itu. Tapi kalau jumlah semua kita lihat itu 103. Tapi kalau untuk yang kita lihat ada tindakan kekerasannya itu sekitar 53 orang. Polisi akhirnya menetapkan 13 orang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Ihsan mengatakan 13 tersangka terdiri dari kepala yayasan hingga pengasuh daycare Little Aresa. Para tersangka langsung dijebloskan ke tahanan. Tadi malam, Polresta Yogyakarta setelah melakukan gelar perkara dan menetapkan 13 tersangka ya. 13 tersangka dan nanti akan langsung ditahan. Untuk lebih lengkapnya besok akan dirilis ya oleh Polresta Yogyakarta. Tapi intinya dari 13 itu ada kepala sekolah, ketua yayasan, termasuk pengasuh ya. Sementara Komisioner KPI Diah Puspitarini mengatakan bahwa kasus penganiayaan daycare Little Aresa di Yogyakarta merupakan kasus dengan rekor jumlah korban terbanyak di Indonesia. KPI juga mendesak agar para korban diberi perawatan psikologis. Proses hukum harus cepat. Yang kedua, anak-anak harus mendapatkan pendampingan psikososial dengan cepat. Ada 53 Bapak, tetapi ada 103 anak, dan 103 ini semuanya harus mendapatkan pendampingan psikososial dan sudah tertangani dengan baik oleh pemerintah Kota Jogja. Kekerasan anak di tempat penitipan daycare tak hanya terjadi di Yogyakarta. Pemerintah Kota Banda Aceh juga menutup permanen sebuah daycare berinisial BPD. Daycare itu diduga kuat terkait kasus kekerasan terhadap balita berdasarkan video CCTV yang viral di media sosial.
Satreskrim Polresta Banda Aceh telah menetapkan seorang berinisial DS berusia 24 tahun sebagai tersangka. Polisi menyatakan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru bila ditemukan pihak lain yang diduga kuat terlibat. Prihatin terhadap hal yang terjadi hari ini karena ini yang selayaknya tidak harus terjadi di Kota Banda Aceh. Tapi sayang untuk daycare yang bersangkutan yang bermasalah ini akan kita tutup dan kita akan mengawasi daycare lainnya sesuai SOP dan perizinan di Kota Banda Aceh atau enggak. Dua kasus daycare tersebut menambah deretan panjang persoalan pengasuhan anak di Indonesia. Sepanjang 2 tahun terakhir, deretan peristiwa tragis menghantui para orang tua mulai dari kasus penganiayaan balita di Depok pada Desember 2024 hingga kasus terbaru di Yogyakarta dan Banda Aceh pada April ini. Data ini menjadi alarm keras bagi kita semua bahwa pengawasan dan standar keselamatan di lembaga penitipan anak masih sangat rentan dan memerlukan evaluasi total serta tindakan tegas dari pemerintah. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.